A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Nah, kita bahas dulu tajwidnya. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina. Huruf dhad makhrijul hurufnya tepi lidah bertemu dengan gigi geraham atas. Punya sifat itbaq yang menempelnya sebagian besar lidah ke langit-langit. Kemudian isti'la juga pangkal lidahnya naik. Bo, ba, bo, zo. Nah kalau zo ini makhrijul hurufnya ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Pangkal lidahnya juga ikut naik. Zo, bo. Ba'dadh zalimina ba'dhan bima. Fathah tanwin bertemu ba disebut bacaan namanya iqlab. Iqlab itu artinya menukar. Bunyi fathah tanwin yang awalnya dhon karena bertemu ba tukar dengan mim. Ba'dhan. Nah bibir rapat dengung dua harokat. Ba'dhan bima kanu yaksibun. Kita ulang lagi dari sini. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum. Ada kum, hum atau him di tengah bacaan. Bisa dihentikan dulu kalau nafasnya tidak kuat. Ya ma'syaral jinni. Setiap ada nun atau mim bertasydid disebut bacaan gunnah musyaddadah. Bunyi nunnya didengungkan dulu dua harokat ya atau satu alif. Jinni wal insi. Nun sukun bertemu sin disebut bacaan namanya ikhfa awsapo. Cara membacanya bunyi nun dengungkan dua harokat. Ketika dengung lisannya sudah bersiap bunyikan sin. Wal insi alam ya'tikum rusulun. Nah, perhatikan di sini ya. Mim sukun bertemu bukan mim bukan ba. Yang ini juga sama. Setelah mim sukun bukan mim bukan juga ba. Dua-duanya disebut bacaan namanya idhar syafawi. Baca dengan jelas. Bunyi mim sukun rapatkan bibir dengan sempurna, tidak usah dengung. Alam ya'tikum rusulun minkum. Nun sukun bertemu kaf atau kof disebut bacaan namanya ikhfa abu'ad. Bunyi nun sukunnya ganti ang, dengung dua harokat. Minkum. Ya, kita ulang pelan dari sini. Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum. Kemudian ulang dari awal kata sebelum berhenti. Alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati wa yunzirunakum. Nah, ketemu kum lagi ya. Sudah kita singgung tadi ada kum, hum atau him. Di tengah bacaan, nafasnya habis bisa dihentikan.
wa yunzirunakum. Tapi kalau kuat lanjutkan sampai akhir waqaf. Nafas saya habis, saya putuskan untuk berhenti di sini. Ulang lagi. Alam ya'tikum rusulum minkum yaqussuna alaikum ayati wa yunzirunakum. Ulang dari awal kata sebelum berhenti. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Huruf H yang berharokat fathah panjang atau fathah berdiri disebut bacaan maqtabi'i muqaddar, panjangnya 2 harokat. Fathah diikuti alif, za disebut bacaan maqtabi'i zahiri. Bacaan matnya atau huruf matnya ini terlihat jelas, makanya disebut zahiri, terlihat. Kalau yang ini tadi muqaddar, dikira-kira. H dan za sama-sama maqtabi'i, panjangnya juga sama 2 harokat. Hadza. Nah, tidak boleh panjang sebelah. Ulang lagi dari sini. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Baik ya, kita lanjutkan pelan-pelan. Di sini khusus bagi yang belum lancar ya, jadi belajar tajwidnya. Kalau ingin hanya mengikuti, buka aplikasi merah, tulis di pencarian Murotal Merdu juz 1 sampai juz 30. Pasang headset, pegang Quran, ikuti. Nah, kalau ini kita belajar ya. Jadi dari tidak bisa menjadi bisa, itu harapannya. Baik ya, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu syahidna ala anfusina wa gharrathumul hayatud dunya. Ad-dunya, satu kata. Boleh dihentikan dulu jika nafasnya habis. Qalu syahidna. Dal sukun di tengah bacaan disebut qalqalah sugro. Pantulkan bunyi dal, pantulannya kecil saja, jangan berlebihan. Syahidna, tetap memantul ya, tapi kecil. Qalu syahidna ala anfusina. Nun sukun bertemu fa disebut bacaan namanya ikhfa awsaqo. Bunyi nun dengungkan 2 harokat, ketika dengung lisannya sudah bersiap bunyikan fa. Ya, jadi ujung gigi seri atas menempel di perut bibir bawah. Anfusina wa gharrathumul hayatud dunya. Setiap ada nun sukun bertemu ya atau waw di satu kata, ad-dunya, ini disebut bacaan namanya idhar wajib ya atau idhar mutlaqo. Bunyi nun sukunnya wajib dibaca dengan jelas, tidak usah dengung. Hayatud dunya. Ulang lagi dari sini. Qalu syahidna ala anfusina wa gharrathumul hayatud dunya. Kemudian kita ulang dari awal kata sebelum berhenti. Ada waw, fa, ini boleh dijadikan awalan tempat mengulang ya. Wa gharrathumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Kita lanjutkan ayat 131, masih surat Al-An'am.
Dzalika allam yakur rabbuka muhlikal qura bi zulmi wa ahluha ghafilun. Dzalika allam, nun sukun bertemu lam disebut bacaan namanya idgham bila gunnah. Masukkan bunyi nun pada lam bila gunnah tanpa mengalirkan suara melalui rongga hidung atau tanpa didengungkan. Dzalika allam yakun, mim sukun setelahnya bukan mim bukan juga ba, disebut bacaan namanya izhar syafawi. Baca dengan jelas mim sukun, dapatkan bibir tanpa dengung. Dzalika allam yakur rabbuka, nun sukun bertemu ro, disebut bacaan namanya idgham bila gunnah, sama dengan yang tadi ya. Nun sukun atau tanwin bertemu lam atau ro, disebut idgham bila gunnah. Masukkan bunyi nun pada huruf berikutnya yaitu ro tanpa dengung. Allam yakur rabbuka, jadi nun sukunnya betul-betul hilang ya karena sudah masukkan pada ro. Allam yakur rabbuka muhlikal qura bi zulmi wa ahluha ghafilun. Dzalika allam yakur rabbuka muhlikal qura bi zulmi wa ahluha ghafilun. Walikulli darajatum Ini ada qaf dan lam kecil namanya waqaf ula. Lebih utama, lebih baik berhenti kalau ketemu ini. Walikulli da, kasrah tanwin bertemu dal disebut bacaan namanya ikhfa aqrab. Bunyi kasrah tanwin dengungkan 2 harokat, ketika dengung lisannya sudah bersiap bunyikan dal. Makharijul huruf dal atas ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Walikulli darajatum mimma amilu. Dumah tanwin bertemu mim disebut bacaan namanya idgham bi gunnah. Masukkan bunyi dumah tanwin pada mim, bibir rapat dengung 2 harokat. Darajatum mimma, mim bertasydid disebut bacaan gunnah musyaddadah. Cara bacanya juga didengungkan 2 harokat. Ya, jadi 2 harokatnya 2 kali. Darajatum mimma amilu. Nah, jadi harus rata ya. Dengungnya sama-sama 2 harokat. Jangan yang satu lama, yang satu sebentar. Darajatum mimma amilu, belum tepat. Darajatum mimma amilu. Ya, kita ulang lagi dari sini. Walikulli darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun wa ma rabbuka bighafilin. Ini kasrah tanwin bertemu dengan ain, disebut bacaan namanya izhar halqi. Baca jelas lin ya, tidak usah dengung. Wa ma
rabbuka bighafilin amma ya'malun. Ya'maluna. Ada dhammah diikuti waw sukun, lu disebut bacaan maqabi. Bertemu huruf hidup, huruf yang masih berbunyi ya, na, ni atau nu nantinya. Kemudian dihentikan, jadilah bacaan mad arid disukun. Lu ini panjangkan dulu 6 harokat, huruf terakhir nun sukunkan. Amma ya'maluna. Setelah dihentikan, amma ya'malun. Ya, kita ulang lagi dari sini ya. Walikulli darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Ya, kita lanjutkan ayat 133 ya. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Ada qaf dan lam kecil namanya waqaf ula. Ya, salah satu tanda pemberhentian. Ada tanda ini lebih baik atau lebih utama dihentikan meskipun nafasnya panjang. Kita ulang ya. Bismillah. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmati. Perhatikan huruf terakhir ini namanya ta marbutah. Khusus satu huruf ini jika ada di ujung bacaan kemudian dihentikan. Apapun harokatnya ya. Nanti bisa berbunyi ta, titu atau tan, tintun. Semuanya harus diganti jadi hak sukun. Dzurrahmah. Nah, jadi hak ya. Kita ulang lagi dari sini. Wa rabbukal ghaniyyu dzurrahmah. Iyasha yudhibkum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u kama ansha'akum. Nah, ada kum lagi. Terselamatkan bagi yang nafasnya masih belum bisa panjang seperti nafas saya ya. Boleh dihentikan sini dulu. Atau berhenti di kum di sini masih dirasa terlalu panjang. Ini ada kum sebelumnya, boleh berhenti di sini. Mim ba'dikum. Ya, kita ulang ya, berhenti di sini semuanya supaya kuat. Iyasha yulhibkum. Perhatikan ya. Di sini huruf-huruf yang bertanda sukun. Yang pertama hamzah, ini punya sifat namanya syiddah. Bunyinya harus tertahan ya, jangan tertukar dengan ain. Iyasha, jangan. Iyasha yul. Nah, huruf dzal, makhrijul hurufnya ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Sifatnya rokhawah, dialirkan. Yul. Iyasha yulhibkum. Nah, sekarang yang ba ya, bertanda sukun disebut qalqalah sugro, dipantulkan, pantulannya kecil. Iyasha yulhibkum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Innama
tu'aduna la'ati wa ma antum bimu'jizin innama tu'aduna. Fathah diikuti alif, ma dumah diikuti waw sukun tu, dumah diikuti waw sukun du. Ini semuanya disebut bacaan mad tabi'i. Panjangnya harus sama atau rata, masing-masing 2 harokat atau 1 ayunan. Innama tu'aduna la'atiyu wa. Kasrah tanwin bertemu waw disebut bacaan namanya idgham bi gunnah. Masukkan bunyi kasrah tanwin pada huruf waw. Bibir mencucu, dengung 2 harokat. La'atiyu wa ma antum bimu'jizin. Mim sukun bertemu ba disebut bacaan namanya ikhfa syafawi. Ikhfa artinya syamar, samar ya. Syafawi itu bibir, 2 bibir. Ketika mengucapkan mim, bibirnya rapat tapi rapatnya samar, masih ada celah 1 lembar kertas, tidak betul-betul rapat. Wa ma antum bimu'jizin. Kita ulang lagi dari sini. Innama tu'aduna la'ati wa ma antum bimu'jizin. Kita lanjutkan. Qul ya qawmi malu ala makanatikum inni amil. Ada jim kecil namanya waqaf jaiz ya, boleh berhenti kalau nafasnya pendek, boleh langsung dilanjutkan kalau nafasnya panjang. Nafas saya habis ya, pendek saya putuskan untuk berhenti saja. Qul ya qawmi a'malu. Waw sukun didahului fathah disebut huruf lin. Waw sukunnya baca lembut, berikan huruf vokal u baca lembut ya. Hati-hati kalau yang ada huruf lin, utamanya waw sukun, sebelumnya ada qaf, ini jangan sampai terganti oleh kaf. Qul ya qaumi, hati-hati tetap qaf. Qul ya qawmi a'malu. Nah, makanya kalau mencobanya hanya 2 atau 3 huruf seperti ini pasti bisa. Ya qawmi, tapi kalau sudah 1 ayat ya, biasanya ini sering lupa, hati-hati, ko, tetap ko. Qul ya qawmi a'malu ala makanatikum inni amil. Kalau berhenti huruf terakhir lam tinggal kita sukunkan, matikan. Amilun, setelah berhenti amil. Ulang. Qul ya qawmi a'malu ala makanatikum inni amil. Fasawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatud dar. Ada qaf dan lam kecil namanya waqaf ula, lebih baik dihentikan. Fasawfa ta'lamuna ma takunu. Nun sukun bertemu tak disebut bacaan namanya ikhfa aqrab. Bunyi nun dengungkan 2 harokat, lisannya sudah bersiap bunyikan tak. Mata.
Fasawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatud dar. Ujung bacaan fathah diikuti alif da disebut bacaan mad tabi'i. Bertemu huruf hidup dan dihentikan disebut bacaan mad alif disukun. Cara bacanya da panjang ke 6 harokat, huruf terakhir ro sukunkan. Aqibatud dari, setelah dihentikan aqibatud dar. Nah, ro yang sudah disukun jika didahului harokat fathah maka harus dibaca dengan tebal ro-nya. Ya, angkat ujung lidah sampai menempel di langit-langit mulut. Getarkan ujung lidahnya, pangkal lidah juga ikut naik. Aqibatud dar. Nah, ya. Huruf yang tebal itu hanya 7 ya. Kha, shad. Kemudian dod, ghain, to, qaf dan dha. Nah, dal ini huruf tipis, jadi jangan terburu-buru untuk tebal dulu. Aqibatud dur, da dulu ya. Dar. Nah, baru di ro ditebalkan. Kita ulang dari sini. Fasawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatud dar. Innahu la yuflihudz zalimun. Waja'alu lillahi mimma dhara'a minal harthi wal an'ami nasiban, satu kata, boleh dihentikan jika nafasnya sama persis seperti nafas saya ya, hanya 2 cm atau pendek, boleh hentikan dulu. Waja'alu lillahi, lafaz Allah jika didahului kasroh maka lamnya baca tarkik, baca biasa saja la, tidak perlu dibaca lillahi, jangan. Waja'alu lillahi mimma dhara'a minal harthi. Ya, huruf ha berasal dari tengah tenggorokan, ha berkumpul dengan ain ya. Ini punya sifat namanya hamas, mendesirkan udara. Ha udaranya lembut banyak. Dhara'a minal harthi, ro sukun didahului fathah maka ro-nya harus dibaca dengan tebal. Setelah mengeluarkan udara di ha maka tempelkan ujung lidahnya di pangkal gigi seri atas ya, langit-langit atas, kemudian getarkan. Haru. Dhara'a minal harthi wal an'ami nasiban. Fathah tanwin dihentikan disebut bacaan namanya mad iwad. Bunyi fathah tanwin ban ini kita ganti jadi fathah panjang. Awalnya nasiban, nafas tidak kuat. Nasiba, gitu ya. Ulang lagi dari sini. Waja'alu lillahi mimma dhara'a minal harthi wal an'ami nasiba. Nah, jangan ditinggal ya setelah berhenti di tengah, karena ini bukan akhir ayat, tidak ada tanda wakof juga, tidak ada tanda berhenti, maka kita harus tidak atau mengulang dari awal kata sebelum berhenti tadi. Wal an'ami nasiban faqalu hadza lillahi biza'mihim
زعمهم وهذا لشركائنا. Jim kecil ya, boleh berhenti, boleh terus. Nafas saya habis, saya putuskan untuk berhenti saja, boleh di sini. Fama kana li syurakaihim fala yasilu ila Allah. Jim kecil lagi ya, boleh dihentikan, boleh dilanjutkan. Misalkan nafasnya panjang, boleh dilanjutkan. Fala yasilu ilallahi. Ilallahi, lafaz Allah didahului fathah atau dhammah, maka huruf lam pada lafaz Allah ini kita ganti jadi lo. Baca tebal, baca dengan tafkhim. Fala yasilu ilallahi. Nah, lam yang berharokat fathah panjang yang sudah kita baca lo, ini disebut bacaan matobi'i. Matobi'i bertemu dengan huruf hidup dan dihentikan, disebut bacaan namanya mad arid disukun. Lo panjangkan dulu 6 harokat, huruf terakhir hak sukunkan. Fala yasilu ilallahi. Setelah dihentikan, fala yasilu ilallah. Nah itu ya. Yuk kita ulang lagi dari sini. Fama kana li syurakaihim fala yasilu ilallah. Wa ma kana lillahi fahuwa yasilu ila syurakaihim. Ini ada qaf dan lam kecil, namanya waqaf ula atau waqful aula. Lebih baik dihentikan. Ulang. Wa ma kana lillahi fahuwa yasilu ila syurakaihim. Ini ada fathah diikuti alif ka, disebut bacaan matobi'i, bertemu hamzah di satu kata. Jadilah bacaan mad wajib muttasil ka yang bertanda layar, panjangkan 6 harokat ya, atau 6 ketukan. Perhatikan ujung pulpen. Ila syurakaihim. Kita yang terbiasa menggunakan istilah alif, panjangnya 3 alif ya, atau 3 ayunan. Ila syurakaihim, sama saja ya, 1 alif sama dengan 2 harokat atau 2 ketukan. Kita ulang. Wa ma kana lillahi fahuwa yasilu ila syurakaihim. Sa'a ma yahkumun. Ulang lagi dari sini. Sa'a, ada fathah diikuti alif sa, disebut bacaan matobi'i, bertemu dengan hamzah, disebut bacaan namanya mad wajib muttasil ya. Sa-nya dipanjangkan 6 harokat tadi. Sa'a ma yahkumun. Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikina qatla auladihim syurakauhum. Ini banyak hum atau him ya, tinggal dipilih bagi yang nafasnya pendek. Ini ada satu kata minal musyrikin, boleh. Qatla auladihim juga boleh, ada him sini ya. Sesuaikan dengan kondisi nafas masing-masing. Yuk kita hentikan di sini. Auladihim ya. Bismillah.
Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikina qatla auladihim. Jangan lupa diulang atau tidak dari awal kata sebelum berhenti. Kalau nafasnya pendek, cari tempat awal kata paling dekat dari tempat berhenti. Auladihim syurakauhum liyurduhum waliyalbisu alaihim dinahum. Alaihim di mim sukun bertemunya bukan mim, bukan juga ba. Disebut bacaan namanya izhar syafawi, baca jelas mim sukun, rapatkan bibir dengan sempurna, tidak usah dengung. Alaihim dinahum. Kita ulang lagi dari sini. Auladihim syurakauhum liyurduhum waliyalbisu alaihim dinahum. Kita lanjutkan. Walau sya'allahu ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Walau sya'allahu ma fa'aluhu fadharhum. Ro sukun didahului fathah disebut ro tafkhim atau ro yang harus dibaca dengan tebal. Angkat ujung lidahnya sampai langit-langit mulut, getarkan sedikit. Fadharhum fa'aluhu fadharhum wa ma yaftaruna. Ada dhammah diikuti waw sukun ru disebut bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu huruf hidup dan dihentikan, jadilah bacaan mad alif bis sukun. Ru dipanjangkan dulu 6 harokat, huruf terakhir nun sukunkan. Wa ma yaftaruna, saat dihentikan. Wa ma yaftarun. Ya, kita ulang lagi. Walau sya'allahu ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Wa qalu hadhihi an'amu wa harthun hijrun la yat'amuha. Satu kata. Boleh dihentikan dulu jika nafasnya tidak kuat seperti nafas saya. Tapi kalau panjang nafasnya, lanjutkan ya sampai akhir ayat atau akhir pemberhentian seperti ini. Nah, kalau saya dipaksa untuk berhenti di akhir pemberhentian atau akhir ayat, maka berakhir juga hayat saya nanti. Itu ya, sesuaikan dengan kondisi nafas masing-masing. Yat'amuha, satu kata. Ulang. Wa qalu hadhihi an'amun. Setiap ada hi atau hu yang dibaca panjang, atau ada juga yang menyebutnya hak dhamir, hak pengganti, sama saja. Ketika bertemu dengan hamzah, maka akan muncul tanda layar pada hi atau hu-nya. Ini disebut bacaan marsilah tawilah. Nah, jadi hi-nya ini dipanjangkan dulu 5 harokat atau 5 ketukan. Wa qalu hadhihi an'amu wa harthun hijrun la yat'amuha.
Nah, kalau berhenti di sini maka layar ini diabaikan dulu. Fathah diikuti alif, ha disebut bacaan maqtabi'i, panjangnya 2 harokat saja. Jadi kalau berhenti di ha, hanya 2 harokat ya, jangan ikut layar. Ulang. Wa qalu hadhihi an'amu wa harthun hijrun la yat'amuha. Kemudian ulang lagi dari awal kata sebelum berhenti. Wa harthun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u biza'mihim wa an'amun hullimat zuhuruha wa harthun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u biza'mihim. Nah gitu ya. Kemudian ulang lagi dari awal kata sebelum berhenti. Illa man nasha'u biza'mihim wa an'amun hullimat zuhuruha. Satu kata lagi. Kemudian ulang dari wa an'amun. Wa an'amun hullimat zuhuruha wa an'amun la yadhkuruna ismallah. Lafaz Allah, him, hum, kum boleh dihentikan di tengah jika nafasnya belum bisa panjang ya, termasuk ini. Wa an'amun hullimat zuhuruha wa an'amun la yadhkuruna ismallah. Kemudian ulang dari awal kata sebelum berhenti. Yadhkuruna ismallahi 'alaiha iftira'an 'alaihi. Perhatikan alaihi, ya sukun didahului fathah. Kemudian bertemu huruf hidup dan dihentikan, jadilah bacaan namanya mad lin ya. Mad itu panjang, lin lembut. Panjangkan ya sukun 6 harokat, baca dengan lembut, berikan huruf vokal i. Huruf terakhir jangan lupa sukunkan. Alaihi, setelah dihentikan alaihi. Nah, di mad lin ini yang sering terjadi kesalahan biasanya harokat ya atau huruf sebelum ya sukunnya itu diseret-seret, bunyinya seperti ini. Alaiha iftira'an 'alaihi. Lai belum ya. Alai langsung saja masukkan pada ya, berikan huruf vokal i, panjangkan 6 harokat, huruf terakhir sukunkan. Alaiha iftira'an 'alaihi. Kita ulang sekali lagi. Wa an'amul la yadhkuruna ismallahi 'alaiha iftira'an 'alaihi sayajzihim bima kanu yaftarun. Jim kecil di tengah bacaan disebut qalqalah sugro, pantulkan, pantulannya kecil.
sayajzihim bima. Mim sukun bertemu ba disebut bacaan namanya ikhfa syafawi. Rapatkan bibir tapi rapatnya masih ada celah ya. Ikhfa sama rapatnya. Tidak betul-betul menempel bibir atas dan bawah. Jangan lupa dengung 2 harokat. Sayajzihim bima kanu yaftarun. Sadaqallahul azim.